Baik, kalau kita merujuk kepada hadisnya, kata Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah siap menikah, maka segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, bisa menjaga kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam. Kalau belum sanggup menikah, maka perbanyak puasa. Jadi kalau belum siap, belum mapan finansialnya, atau misalkan dia merasa, Ustaz, saya belum punya tabungan, atau dia merasa belum cukup gaji saya untuk menafkahi istri, maka kata Rasulullah, fa'alaihi bisyam, perbanyaklah berpuasa. Nah, yang terjadi, ternyata orang yang gak sanggup menikah ini tidak berpuasa. Mereka makannya banyak, nongkrongnya di kafe, dan sebagainya. Jadi teman-teman, inilah yang perlu kita amalkan. Bahwa kalau kita bisa menikah, segera menikah. Kata Umar bin Al-Khattab, la yamna'ur rajul aniz zawaj illa itnatain. Kata Umar bin Al-Khattab, tidak ada yang menghalangi laki-laki untuk menikah kecuali dua hal. Dua sebab ini yang menjadikan laki-laki tidak mau menikah. Yang pertama, illa lifujurin, lemah iman. Jadi lemah imannya. Sering melihat perempuan, masih sering chatting dengan lawan jenis, padahal tidak dihalalkan. Yang pertama, lemah iman. Laki-laki yang belum menikah, sebab yang pertama adalah lemah iman. Jadi dicek, kenapa belum nikah ini? Oh, mungkin lemah imannya. Enggak Ustadz, dia rajin sholatnya, rajin ibadahnya. Oh, berarti kemungkinan yang kedua, lemah syahwat. Jadi kalau imannya kuat, oh berarti syahwatnya yang lemah. Jadi dicek, kok ada laki-laki uangnya sudah banyak, kehidupannya sudah mapan. Apalagi misalkan, oh iya Ustaz, dia followernya sudah 6.700.000 Ustaz, kok belum nikah juga? Nah, ada kemungkinan yang kedua, kalau sudah punya finansial, belum nikah, kemungkinannya lemah iman atau lemah syahwat. Nah, silakan dicek saja. Apa yang lemah? Kenapa pilihannya dia? Kalau lemah imannya itu perbanyak sholat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Quran, Al-Mulk, Yasin, dan sebagainya. Ini kalau lemah iman. Nah, yang dikhawatirkan kalau lemah syahwat. Lemah syahwat nih gak bisa baca Quran. Dia harus ke dokter, cek terlebih dahulu. Ini masih berfungsi atau tidak? Kalau sudah tidak berfungsi, maka segera. Nah, kira-kira host kita ini kira-kira yang mana nih? Sebab yang pertama atau sebab yang kedua? Pengecualian karena belum ada pasangannya loh. Mau nikah sama angin, Ustaz. Ya, kalau ada nikah sama siapa ya langsung. Belum ada nikah sama angin. Insya Allah. Jadi kalau kita buka survei nih, bikin Google Form calon yang dicari misalkan. Insya Allah. Allah mudahkan. Teman-teman kita doakan ya, semoga Allah mudahkan yang belum berumah tangga, segera dihadirkan jodohnya oleh Allah. Jodoh itu adalah takdir ikhtiari. Takdir itu ada dua teman-teman ya. Ada takdir yang mubrom, gak bisa dirubah. Ada takdir ikhtiar yang bisa diubah. Takdir yang mubrom itu seperti terjadinya kiamat. Gak bisa berubah, hanya Allah yang tahu. Kapan kita meninggal dunia, itu mubrom, tidak bisa diubah. Jenis kelamin bayi yang dilahirkan, itu mubrom, tidak bisa diubah. Ini yang pertama. Takdir yang kedua adalah takdir ikhtiari. Termasuk takdir ikhtiari, takdir yang bisa dirubah adalah jodoh. Jodoh ini memang semua atas takdir Allah, tapi jodoh ini bisa diupayakan. Contoh misalkan begini. Kalau seorang laki-laki punya idaman menikahi perempuan cantik, tinggi, putih, kaya, hafizoh, anak tunggal, dan sebagainya. Ini takdir ikhtiari. Dia pengennya yang seperti apa, maka dia harus berusaha. Jadi secara kasat mata, gak mungkin Allah ngasih seorang perempuan yang cantik, yang putih, yang tinggi, yang kaya, hafizoh, solihah, kepada seorang laki-laki yang gak pernah punya kejelasan masa depan. Sekolah enggak, kerja enggak, kerjanya cuma nongkrong,
setiap hari begadang, main game. Nah, ini tidak mungkin. Jadi harus ada ikhtiarnya. Kalau laki-laki mengidamkan perempuan yang seperti itu, dia harus berubah. Dia bekerja lebih giat, ibadah, sholatnya lebih khusyuk, sedekahnya lebih banyak, dia berdoa kepada Allah, maka yang semula tidak bertemu dengan perempuan yang seperti ini, dia akan bertemu. Jadi teman-teman sekalian, semua orang yang kita temui di dunia, itu punya dua potensi. Potensi yang pertama, dia memudahkan kita masuk surga, atau dia memudahkan kita masuk neraka. Dua saja. Semua orang yang pernah kita temui di dunia, itu dua potensinya. Kalau dia tidak memudahkan kita ke surga, seperti kita bertemu dengan orang-orang soleh. Oh iya Ustadz, saya ketemu dengan Ustadz ini, saya ketemu dengan Kiai ini, saya ketemu dengan Syekh ini. Nah, itulah orang-orang yang akan memudahkan kita ke surga. Tapi, kalau kita dizolimi oleh orang lain, nah dia yang akan masuk ke neraka. Jadi teman-teman, tidak ada sebuah pertemuan yang terjadi kebetulan, tidak ada. Kalau misalkan, Ustadz saya kebetulan ketemu sama pasangan saya sekarang. Nggak kebetulan. Tidak kebetulan pertemuan itu terjadi. Tidak kebetulan pernikahan itu terjadi. Enggak, sudah direncanakan bahkan sebelum kita dilahirkan. Masya Allah, ini banyak yang melamar host kita nih. Masya Allah. Lanjut Zat, masa host itu. Soalnya ada pertanyaan. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian. Dan kita ini harus lapang dada. Pasangan yang kita nikahi itu bukan manusia yang sempurna. Kalau seorang istri mendambakan suami seperti Nabi, mustahil. Karena dia juga tidak seperti istrinya Nabi. Kalau ada seorang perempuan, Ustaz, saya pengen jodoh seperti Rasulullah SAW, itu mustahil. Karena perempuan itu tidak seperti Khadijah. Dia juga tidak seperti Hafsah. Juga tidak seperti Aisyah. Dan tidak seperti istri-istri Rasulullah SAW yang lain. Maka, teman-teman sekalian, kalau kita sudah mantap dengan satu pilihan, pastikan orang itu tidak salah. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Kata Rasulullah SAW, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal orang yang mengambil keputusan dengan musyawarah, dan tidak akan rugi orang yang mengambil keputusan dengan cara istikharah. Jadi istikharah terlebih dahulu. Mana calon yang kita idam-idamkan? Ada misalkan nih, ada 3 Ustadz, si A, si B, dan si C. Nah, bagaimana keputusannya? Istikharah. Istikharah terlebih dahulu. Ini si A, ini orang Sidoarjo Ustadz. Dia baik agamanya, baik akhlaknya, dilihat menyejukkan hati. Tapi si B ini, dia lebih kaya Ustadz. Nah, si C ini, dia agamanya lebih bagus. Nah, mana yang harus didahulukan? Istikharah. Jadi teman-teman menikah itu istikharah. Kalau tidak istikharah, kita tidak pernah tahu apa keburukan yang pasangan kita sembunyikan. Kita nggak tahu. Dan kita, begitu sudah mantap memilih orang itu, maka kita harus konsisten. Dari awal kita sudah membuat komitmen, maka tidak akan mengkhianati pernikahan. Insya Allah yang seperti itu akan mengamankan bahtera rumah tangga kita. Allah Ta'ala alam bisawab. Salah kan Zat gitu kan? Masa wat. Ada sebuah kisah. Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambaliyah, beliau ini adalah murid Imam Syafi'i. Beliau ini meninggal pada tahun 241 Hijriah, abad ketiga. Imam Ahmad bin Hambal, ketika istrinya meninggal, selesai dikuburkan, hari itu langsung menikah lagi. Di hari yang sama, langsung menikah lagi. Ditanya oleh murid-muridnya, wahai imam, wahai guru kami, kenapa engkau menikah hari ini? Kan masih ada hari esok. Kata Imam Ahmad bin Hambal, aku tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kata murid-muridnya, tapi kan gak harus hari ini juga. Kalau bahasa kita, gak harus sekarang juga kan. Masih bisa besok, minggu depan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, siapa yang menjamin bahwa aku besok masih bisa hidup? Minggu depan masih bisa hidup. Bulan depan masih bisa hidup. Jadi ini kekuatan beliau ingin menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi insya Allah kalau kita niatkan menjalankan sunnah akan dimudahkan. Tentu keputusan itu akan menimbulkan banyak kekecewaan. Ternyata selama ini jodoh yang ditunggu-tunggu menikah dengan perempuan yang lain. Ini banyak yang akan patah hati, Gus. Itu resiko ya. Ya tetap kalau nikah ya tetaplah sunnah pasti tetap mau nikah lah. Siapa yang nggak mau nikah? Tapi kan belum ada Zat gitu kan Zat. Belum ada. Dalam kondisi belum ada ini kan toto hati, toto niat memperbaiki diri, memantaskan diri gitu Zat. Kan nggak salah Zat gitu kan Zat. Nanti ujuk-ujuk Gusti Allah maringi lewat siapa gitu, ujuk-ujuk ada gitu kan. Saya juga saya percaya itu aja Zat. Nanti Allah akan ngasih ngasih gitu Zat, nggak salah kan Zat. Yang penting kan ibadah sing tenan, toto hati, toto niat, memantaskan diri. Nanti cerminannya juga bakal seperti yang kita ikhtiarkan gitu Zat. Itu kan Zat. Oke. Jadi semua keputusan butuh pertanggungjawaban. Jadi kalau keputusannya menunda, nah berarti dia siap dengan pertanyaan yang akan diajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak beribadah? Kenapa seperti ini? Ya, asalkan sudah siap dengan jawaban, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena menikah itu bukan paksaan. Bahkan memilih untuk tidak menikah juga itu adalah pilihan. Ada sebuah buku ya, namanya Al-Ulama Al-Uzab, Alladzina Atharul Ilma Ala-Zawaj. Bukunya kecil ya. Karena Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah, kalau tidak saya Abdul Fattah Abu Ghuddah. Judul bukunya itu adalah ulama yang tidak menikah karena fokus untuk menuntut ilmu. Nah, di situ disebutkan kurang lebih ada 14 ulama ya yang meninggal dalam kondisi belum menikah. Yang pertama Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini pengarang kitab Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari adalah tafsir pertama yang dikarang secara lengkap yang berdasarkan tafsir riwayah ya. Ada ayatnya, ada hadisnya, ada qaul sahabatnya. Itu tafsir yang pertama yang lengkap adalah tafsir At-Tabari. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari sampai meninggal dunia beliau tidak menikah. Kemudian yang masyhur ya seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi ini Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Murri An-Nawawi. Ini ulama abad ke-7 meninggal pada tahun 676 Hijriah. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Pengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, pengarang kitab Rawdatul Talibin, pengarang kitab Al-Manju Syarah Muhadzab. Ini Imam Nawawi. Beliau juga tidak menikah sampai beliau meninggal dunia karena terlalu sibuk menuntut ilmu. Jadi beribadah, kemudian tidak sempat menikah. Kemudian salah satunya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau juga sampai meninggal dunia tidak menikah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin host kita juga punya pertimbangan, Ustaz saya sibuk menuntut ilmu, Ustaz. Saya nggak sempat menikah. Itu boleh-boleh saja. Karena setiap pilihan itu punya pertanggungjawaban. Nah, tentu menikahnya harus satu agama ya, tidak boleh beda agama. Itu MUI sudah menerbitkan fatwanya, kalau di Indonesia tidak boleh menikah beda agama, tidak boleh. Kalau di negara orang, boleh. Karena kita hidup di Indonesia, ya kita harus patuh kepada negara kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini sudah mukaddimahnya panjang. Intinya dalam mempersiapkan itu atau harus menjaga pandangan yang pertama, jaga pendengaran, jaga lisan dan juga jaga hati. Masya Allah. Mungkin masuk ya teman-teman ya. Termasuk saya juga masuk. Nah, selanjutnya mungkin boleh menjawab teman-teman, pertanyaan teman-teman, monggo ditanya terkait apa yang telah disampaikan sama Ustadz Farhan, monggo bisa ditanyakan. Nanti juga akan pelan-pelan satu-satu dijawab sama Ustadz Farhan. Boleh langsung Ustadz yang baca pertanyaan atau nanti gantian, monggo terserah. Alhamdulillah. Kiat-kiat selalu gagal ya, sabar guys. Nah, 3 poin itu berurutan. Menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, dan menjaga hati. Tidak mungkin bisa menjaga hatinya kalau matanya tidak dijaga. Saat saya nggak mau
hati ini suuzon. Tapi yang dilihat tiap hari gosip, berita kriminal, yang dilihat berita-berita yang nauzubillah min dzalik, perselingkuhan. Nah, ini yang membuat orang suuzon, hatinya tidak terjaga. Jadi teman-teman, untuk menjaga yang di sini, maka urutannya dari atas. Mata dulu dijaga, kemudian lisan dijaga, telinga dijaga. Nah, terakhir yang di sini akan terjaga. Tapi kalau matanya melihat, lisannya mengucapkan, telinganya mendengarkan, maka di sini sudah pasti rusak. Jadi itu yang perlu kita perbaiki. Jadi yang di dalam ini, hati ini, ibarat sebuah teko. Teko itu kalau diisi dengan air, dituangkan ke gelas, keluar air. Kalau diisi kopi, dituangkan ke gelas, keluar kopi. Kalau diisi susu, dituangkan ke gelas, keluar susu. Maka ucapan kita sebenarnya itu adalah refleksi dari isi hati kita. Contoh misalkan begini. Kalau ada orang marah, yang keluar semua nama-nama hewan sekebun binatang. Kucing lah, jerapah lah, gajah lah misalkan. Nah, gajah buat sebagian orang bukan penghinaan, tapi buat perempuan yang tidak kurus itu penghinaan. Gajah nih, nah berarti dia gemuk. Nah, itu juga keluar dari sininya. Jadi hatinya tidak bersih, kemudian diucapkan dengan lisan. Ini yang perlu kita bersihkan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak sengaja katanya. Kalau nggak sengaja gimana? Kalau misalkan tidak sengaja, tidak dihisap. Nggak sengaja. Kata Rasulullah SAW, fa innalakal ula wa laysati tsaniyah. Pandangan yang pertama tidak berdosa. Nah, pandangan yang kedua berdosa. Misalkan ya, Ahib ini masuk ke mall. Di mall tidak semua aurat perempuan tertutup. Ada yang terbuka kan? Ada yang terbuka, ada yang bawahnya, ada yang atasnya, ada yang tengahnya. Nah, yang dihisap oleh Allah adalah pandangan kedua. Misalkan nggak sengaja melihat ke kanan, ada barang bagus. Nah, begitu kita palingkan, kita nggak berdosa. Tapi begitu fokus di situ, nggak mau beralih, nah itu yang berdosa, teman-teman. Nah, tapi setiap kita harus bertanggung jawab. Pandangan pertamanya bilang, wah barang bagus. Nah, dalam kondisi seperti itu, dia harus mengalihkan. Harus mengalihkan. Iya. Contoh seperti ini ya. Misalkan teman-teman bawa mobil nih, cowok nih bawa mobil, lampu merah. Sebelah kanan ada perempuan, motor auratnya terbuka. Nah, kalau kita fokus ke depan, maka yang terlihat ini juga agak jelas. Ya mungkin kelihatan aja ada perempuan yang terbuka auratnya. Mungkin tangannya, bahunya, dan sebagainya. Tapi kita fokus ke depan, ini gak berdosa. Nah, begitu noleh ke samping nih, nah itu langsung dicatat dosa. Nauzubillah min dzalik. Ini ada pertanyaan, apakah Ustadz mau tanya, talak 3 itu apa ditalak masa iddah 3 kali apa gimana? Saya sudah bikin VT-nya, teman-teman. Kalau sempat silahkan nonton ya. Saya bikin VT tentang perceraian. Talak 3 itu begini. Talak 1 adalah talak yang diucapkan pertama kali. Ini pertama kali. Misalkan menikah dari tahun 2010 sampai 2024. 2010 berantem. Kemudian suami mengatakan, saya talak kamu. Jatuh talak 1. Kemudian rujuk. 2015 berantem lagi. Suami mengatakan, saya talak kamu. Jatuh talak 2. Maka jatah talaknya tinggal 1. Hati-hati. Dan talak itu akumulatif. Talak tidak kembali utuh setelah rujuk. Enggak. Laki-laki itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan mentalak istrinya hanya 3 kali seumur hidup. Bukan begitu rujuk kemudian talaknya utuh lagi. Enggak. Seumur hidup 3 kali. Jadi kalau sudah misalkan seperti ini, maka tidak boleh serumah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Saya sisa 1 talak lagi, maka ibu harus dijaga. Kalau suami sudah menjatuhkan talak yang ketiga, ibu gak bisa rujuk dengan suaminya kecuali 5 syarat. Syarat yang pertama, ini ada dalam kitab At-Taqrib ya, karya Imam Abu Syuja, mazhab Syafi'i. Jadi, fa in talaqaha thalathan fala tahilla lahu illa ba'da wujudi 5 syara'id. Kalau seorang suami sudah mentalak 3, maka tidak boleh balik kepada istrinya kecuali dengan 5 syarat. Ini talak 3 ya.
Kalau misalkan ibu-ibu ayah ditalak 3 oleh suaminya, boleh balik ke suaminya, tapi syaratnya 5. Yang pertama, inqidha'u iddatuha, selesai masa iddah dari suami yang pertama. Yang kedua, tazwijuha bighairihi, menikah dengan suami baru. Yang ketiga, dukhuluha biha wa isabatuha, melakukan hubungan badan sampai penetrasi. Yang ketiga, wa bainunatuha, ditalak 3 oleh suami baru. Kemudian yang kelima, wanqidha'u iddatuha, sudah selesai masa iddah dari suami yang kedua, boleh balik ke suami yang pertama. Maka teman-teman berat ya, jangan terlalu mudah mengucapkan kata cerai. Jangan. Marah biasa saja, nggak apa-apa. Ibu berantem sama suami, nggak apa-apa. Ini hal-hal yang wajar ya. Tapi janganlah suami itu mengucapkan kata cerai. Ada anak-anak yang harus dibesarkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau suami bilang, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, misalkan suami mengatakan, pulangkan saja aku ke rumah ibuku atau ayahmu. Apakah sudah jatuh talak atau tidak? Nah, itu talak yang sifatnya kinayah atau kiasan. Talak kinayah atau kiasan, kalau diniatkan mentalak jatuh, kalau tidak diniatkan maka tidak jatuh. Jadi ini talaknya yang kinayah. Misalkan suami mengatakan kepada istrinya, udah kamu pulang aja ke rumah orang tua kamu. Nah, ini talak yang kiasan atau kinayah. Kalau diniatkan jatuh, kalau tidak diniatkan mentalak maka tidak jatuh. Jadi hati-hati temannya, hati-hati. Jangan terlalu mudah mengucapkan kata cerai. Ustaz, kalau suka live-nya Mas Ahib, dosa nggak Ustaz? Masya Allah. Kalau menimbulkan syahwat berdosa. Kalau bisa mukanya jangan dilihat aja. Lihat resletingnya aja. Insya Allah tidak berdosa. Oh no, itu pertanyaan nih. Astagfirullahaladzim. Ustaz, ibadah agar rezeki lancar untuk menikah. Tadi belum nikah. Baik. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innar rajula la yuhramu min rizqihi bidambin yusibuhu. Seseorang itu terhalang dari rizkinya sendiri karena dosanya sendiri. Jadi teman-teman, korelasi atau hubungan rizki dengan dosa itu erat sekali. Kata Rasulullah, seseorang itu terhalang dari rizkinya. Padahal rizki itu sudah dijatah. Tapi jatahnya nggak turun nih. Jatahnya nggak turun. Dari langit itu mungkin nyangkut di awan. Belum turun. Contoh begini. Seorang karyawan harusnya kan gajian tanggal 1 atau tanggal 2 kalau hari libur. Dia bermaksiat tanggal 30 akhir bulan, gaji tersebut bisa dipending oleh Allah. Bukan salah HRD-nya, bukan salah bagian finance-nya, tapi Allah sengaja tidak memberikan rizkinya tepat waktu. Kenapa? Karena karyawan tersebut melakukan maksiat di akhir bulan. Begitu juga dengan jodoh. Seseorang itu terhalang dari jodohnya karena dosanya sendiri. Teman-teman silakan baca ya Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ada 3 orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama mengatakan, wahai Imam, kami ini pedagang, kok dagangan gak laku? Yang kedua, wahai Imam, kami ini petani, tapi gagal panen. Yang ketiga, wahai Imam, kami ini sudah menikah, belum Allah berikan keturunan. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah banyak istighfar. Perbanyaklah baca istighfar. Perbanyaklah baca istighfar. Setelah 3 orang ini pulang, maka bertanyalah muridnya. Wahai Imam, 3 orang itu kan masalahnya beda. Kenapa solusinya sama? Maka kata beliau apa? Ya sesungguhnya, seseorang itu terhalang dari rezekinya karena dosanya. Pedagang gak untung karena dosanya. Petani gak panen karena dosanya. Sudah menikah, belum diberikan keturunan juga karena dosanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi kalau mamanya banyak Ada yang bertanya, banyak dosa tapi kaya raya. Nah, ini hati-hati. Ini yang disebut dengan istidraj. Istidraj itu rumusnya
semakin kaya, semakin lupa. Semakin dia lupa dengan Allah, semakin dikayakan oleh Allah. Itulah istidraj. Maka teman-teman hati-hati. Istidraj itu tujuannya mengangkat sementara, setelah tinggi dibanting sekaligus. Nah itu istidraj. Dikasih dulu, dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah. Nah ketika sudah menikah, sudah punya anak, tiba-tiba bangkrut, gak punya apa-apa. Itu istidraj. Hati-hati. Dibanting secara Wallahu a'lam bishawab. Dibanting tiba-tiba. Dalam Al-Quran disebutkan, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bautatan fa idahum mublisun. Ketika mereka sudah lupa dengan Allah, padahal rezekinya banyak, mereka diambil semuanya dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi hati-hati teman-teman ya. Kalau lihat kawan kita kaya misalkan, tapi gak sholat, tunggu. Ada saatnya mereka akan terkena istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita. Ini nasihat untuk diri kita, saya pribadi dan teman-teman semua. Nasihat, kalau kita merasa rizki lancar, tapi mohon maaf, ibadahnya malas, hati-hati. Ada potensi terkena istidraj. Uang banyak, sedekah sedikit, hati-hati terkena istidraj. Dia rajin pada santai-santai. Nah, hati-hati akan tiba saatnya. Belum sekarang. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, la taghtar qad ta'ti athuru dzunubika ba'da 40 sanah. Orang yang melakukan dosa itu jangan merasa aman. Akan datang efek negatif dari dosa meskipun setelah 40 tahun. Jadi misalkan begini, seorang pejabat ketika menjabat nggak ketahuan korupsi, uangnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, aset berlimpah, pejabat. Begitu pensiun, langsung kena stroke. Nah, itu ciri-ciri orang terkena istidraj. Jangankan dibagikan sebagai warisan, hati-hati. Semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti laki-laki berhak bahagia. Kalau sudah seperti itu, mohon maaf ya, saya tidak menyarankan untuk berpisah. Tapi kalau rumah tangga lebih banyak mudarat daripada manfaat, sebaiknya jangan dipertahankan. Kita berikan contoh, ada sebuah hadits dalam kitab Sahih Bukhari. Seorang perempuan yang bernama Jamilah datang ke Rasulullah SAW dan mengundang katakan, ya Rasulullah, ma anqimu ala thabit fi dinin wala khuluqin illa anni akrahul kufra ba'dal Islam. Seorang perempuan yang bernama Jamilah ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini tidak mencela akhlaknya suami, tidak juga mencela agamanya. Tapi aku gak bisa berbakti kepada suami. Jadi ini sudah ilfil, gak bisa berbakti kepada suaminya. Nah, kalau gak bisa berbakti kan dosa nanti. Maka kata Rasulullah SAW, fataruddina alaihi hadiyaqatahu. Maukah kamu mengembalikan mahar yang dulu kamu terima dari suami? Kata Jamilah, mau ya Rasulullah. Faraddat alaihi wa amarahu fafaraqaha. Kemudian dikembalikan maharnya, diperintahkan untuk berpisah. Jadi kalau sudah istri ini gak bisa berbakti kepada suami, pasti ada sebabnya. Ya, pasti ada sebabnya. Jadi kalau misalkan ya perempuan dibohongi sekali, dimaafkan. 2 kali, dimaafkan. Tapi kalau setiap hari dibohongi, ini sulit. Bahkan suaminya jujur pun, dia tetap akan curiga. Nah mungkin ibu-ibu, mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu. Jadi teman-teman, kalau misalkan sudah tidak bisa, misalkan ya, Ustaz gak bisa nih, saya sudah ilfil sama suami, misalkan, semoga tidak terjadi, tapi semoga tidak terjadi. Misalkan, ya Ustaz, dia pernah selingkuh, dia pernah begini, dia pernah begini dan sebagainya, sudah Ustaz, saya sudah gak bisa terima lagi. Dalam kondisi seperti ini teman-teman, datang ke pengadilan agama, gugat cerai. Gugat cerai, terbit akte cerainya, boleh menikah dengan laki-laki yang baru. Tapi harus lewat pengadilan agama. Jangan minta gugat cerai sendiri. Kita punya KUA, kita punya pengadilan agama, proses, ada caranya. Wallahu a'lam bishawab. Iya ya, kebanyakan memang bertahan karena udah punya anak banyak, terus bertahan demi anak, akhirnya nyiksa diri sendiri, itu kata. Oh, gak boleh.
dalam agama itu menzolimi orang lain dosa. Apalagi menzolimi diri kita sendiri. Oh, lebih banyak dosanya. Nggak boleh ya kita menzolimi orang lain, itu sudah dosa. Apalagi setiap hari menzolimi diri sendiri. Tidak boleh. Jadi agama ini sempurna, maka kalau pernikahan itu tidak bisa dipertahankan, lepaskan dengan cara yang baik. Lepaskan. Itu perintah agama. Ibu-ibu juga seperti, oh tapi Ustaz, kan ada hadisnya bahwa perceraian itu adalah perkara halal yang paling dibenci. Memang ada hadisnya ya, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa ada hadis menyebutkan abghadul halali ilallahi at-talaqu. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. Tapi hadis ini dinilai dhaif oleh ulama. Artinya hadis ini lemah. Siapa yang mengatakan hadis ini dhaif? Hadis ini didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ini terkenal sekali punya kemampuan di bidang ilmu hadis, termasuk ilalul hadis. Beliau mengatakan, dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Utsman bin Abi Syaibah. Nah, ini rawinya dhaif. Tidak bisa diterima periwayatannya. Artinya, kalau sudah tidak bisa dipertahankan, maka lepaskan. Jangan menzolimi diri sendiri. Ibarat mawar ya. Teman-teman punya bunga mawar, itu kan indah. Tapi kalau kita genggam, maka tangan kita yang luka. Nah, kalau sudah seperti itu rumah tangganya, sebaiknya dilepaskan. Wallahu a'lam bishawab. Tentu pertimbangannya banyak tuh, berat juga kalau sudah seperti itu.